Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Masyarul muslimin rahimakumullah. Keberkahan adalah sesuatu yang dicari oleh setiap manusia. Maka sudah selayaknya kita sebagai umat Islam untuk senantiasa mengharapkan keberkahan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sumber keberkahan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi, dialah Allah yang memiliki banyak keberkahan, yang di tangannya itu adalah kerajaan-kerajaan, dan dia maha menentukan segala sesuatu. Para mufassirin menafsirkan kata tabaraka di sini adalah alladzi kathurat barakatuhu, yang mana zat yang memiliki banyak keberkahan. Oleh karena itu, apabila kita ingin mendapatkan keberkahan, maka sudah selayaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini sebelum dihuni oleh manusia, maka Allah menciptakan bumi ini penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andadan dzalika rabbul alamin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini. Apakah sepatutnya kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan bumi ini dalam tempo 2 hari. Wa taj'aluna lahu andadan, dan sepatutkah kalian menjadikan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan, sesembahan tandingan? Dzalika rabbul alamin, padahal Allah adalah Tuhan semesta alam. Kemudian Allah mensifatkan penciptaan bumi, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqihi wa baraka fiha. Kemudian Allah SWT menjadikan di dalam bumi ini rawasiya, gunung-gunung yang kokoh, min fawqihi, dari atas kita yang tinggi dan menjulang, wa baraka fiha, dan memberkahi penciptaan bumi itu. Menurut para mufassirin, kata baraka fiha adalah Allah wa ja'alaha mubarakatan, ya, muqabilatan lil khair, dan menjadikan bumi itu penuh dengan keberkahan yang hanya menerima kebaikan-kebaikan di dalam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kepada siapa keberkahan itu layak diberikan? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita melalui firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya seluruh penduduk suatu negeri, suatu daerah, suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka sungguh pasti Allah akan menurunkan, membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu, akan tetapi kebanyakan manusia itu mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka bima kanu yaksibun, karena apa yang mereka lakukan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka keberkahan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa saja, kepada suatu penduduk negeri yang bertakwa. Bertakwa itu artinya adalah mematuhi segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, yaitu berupa syariat Islam, syariat yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dicabutnya keberkahan atau diturunkannya azab adalah disebabkan karena kemaksiatan manusia. Karena manusia banyak mendustakan perintah Allah, banyak mendustakan ayat-ayat Allah, bahkan meninggalkan ayat-ayat Allah, mereka menerapkan aturan sendiri, maka disitulah dicabutnya keberkahan oleh Allah SWT. Di dalam surat Saba, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran suatu negeri yang penuh dengan keberkahan.
suatu negeri yang penuh dengan baldatun thayyibatun warbun ghafur. Di sana negeri Saba itu kemudian diberikan sebuah anugerah, yaitu berupa kebun-kebun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lis-sab'in fi maskanihim ayatun jannatani 'an yaminin wa shimal. Dan sungguh pada negeri Saba itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jannatani 'an yaminin wa shimal. Di sana terdapat kebun, dua buah kebun dari kanan dan kiri mereka. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, kulu min rizki rabbikum washkuru lahu. Makanlah dari rizki yang diberikan oleh Tuhan kalian dan bersyukurlah kepada Tuhan kalian. Baldatun thayyibatun warbun ghafur. Maka negeri kalian itu adalah negeri yang baldatun thayyibatun warbun ghafur, negeri yang aman, sentosa, sejahtera, dan Allah SWT memberikan ampunan kepada mereka. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang terjadi terhadap negeri Saba? Maka penduduknya kemudian mendustakan ayat-ayat Allah. Allah SWT melanjutkan, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi. Kemudian penduduk Saba itu mendustakan, berpaling kepada Allah, berpaling dari syariat Allah. Fa'arsalna alaihim sailal arimi. Maka Allah kemudian mengirim kepada penduduk Saba adalah banjir bandang yang sangat besar sekali. Wa badalnahum bi jannatayhim jannatani dzawata ukulin khamtin. Kemudian dia ganti kebun yang penuh keberkahan, yang penuh dengan buah-buahan itu, dengan kebun yang memiliki ukulin khamtin, memiliki buah-buahan yang rasa pahit, wa athlin, dan tumbuh-tumbuhan yang tidak memiliki buah-buahan, wa syai'in sidrin qalil, dan ditumbuhkan di situ buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan yang banyak berduri. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dari negeri Saba ini kita patut belajar bahwasanya dicabutnya keberkahan adalah karena berpalingnya penduduk suatu negeri dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika penduduk suatu negeri itu berpaling, maka dia akan dicabut keberkahannya, bahkan diturunkan azab, kesusahan terjadi di negeri tersebut. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri, telah tampak kerusakan di muka bumi ini, di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, semua itu adalah disebabkan karena tangan-tangan manusia. Menurut para mufassirin, kata bima kasabat aydin nas adalah bimaksiatin nas, adalah karena kemaksiatan yang diperbuat oleh manusia. Kemudian Allah SWT mengadab mereka. Kenapa Allah SWT mengadab mereka? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali, agar mereka merasakan sebagian yang dia perbuat, kemudian mereka kembali kepada syariat Allah. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita sekarang berada di suatu negeri yang katanya adalah negeri yang gemah ripah loh jinawi, tumbuh-tumbuhan banyak di sini, buah-buahan banyak, sumber daya alam sangat melimpah, tapi kehidupan kita mungkin dicabut keberkahannya. Bisa jadi itu adalah semua disebabkan karena kita bermaksiat kepada Allah SWT. Maka sudah selayaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memiliki keberkahan. Allah menurunkan Al-Qur'an juga adalah suatu keberkahan yang harus kita ikuti. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika, Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada kalian, kepada engkau, liyadabbaru ayatihi, agar kita mentadabburi ayat-ayatnya, kita merenungi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal itu berpikir. Itu artinya Allah memberikan Al-Quran, menurunkan Al-Quran adalah suatu keberkahan yang sangat luar biasa. Di dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi.
Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini adalah Al-Quran yang Allah turunkan mubarakun sebagai keberkahan. Musaddiqun lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang penuh dengan keberkahan. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran ini, ikutilah syariat yang diturunkan di dalam Al-Quran ini. Wattaqu, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, niscaya kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita diberikan keberkahan, agar kita sebagai manusia umat Islam diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah negeri Sabah, negeri yang penuh dengan keberkahan, kemudian dicabut hanya karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mampu mengambil pelajaran, kita mampu mentadaburi ayat-ayat Allah, dan kita segera kembali kepada syariat Allah agar hidup kita penuh dengan keberkahan. Karena hanya kembali kepada syariat Allah lah hidup kita menjadi berkah. Hanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah hidup kita menjadi berkah. Negeri kita apabila diatur dengan syariat Islam, maka sungguh keberkahan itu akan melimpah. Ketika hujan turun, hujan menjadi berkah. Ketika tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari tanah menjadi berkah. Maka sudah selayaknya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita kembali kepada syariat Allah, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Segala pengaturan kehidupan, baik kehidupan individu, kehidupan keluarga, bermasyarakat, bahkan bernegara, diatur dengan syariat Islam. Kenapa? Karena hanya syariat Islamlah yang membawa kita kepada keberkahan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.